yang kita belum baca gimana? Aku mah kagok ya kalau ngomong kelasnya itu maksudnya kalau dijelasin kayak kita sampein kayak biasa malah nggak nyambung mereka kayak gini ya udah wah aku kayak bahasa aku aja gitu. Nah itu dia kalau menurut aja sesuatu itu ada mungkin masih gitu baca tulis gitu aku ada tahu sebut gitu oke ya yang baru kita gini itu kan mikir ya memainkan emosi gitu loh pasti kita bakal bilang ini kayak gini sih gitu kok sudah bagus sih gitu aku daripada emosi yang buat apa gitu baca pengumuman aja gimana mau baca bahasa aja gitu.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara seminar online di sesi kedua pada hari ini. Oke, untuk sesi kedua hari ini, topiknya adalah Supply Chain Risk Management di era New Normal. Untuk pembicaranya yaitu Ibu Sri Widyanesti, PhD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan mulai ke acaranya, sebelum dimulai, kami akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya adalah menyanyikan lagu Mars Telkom University kepada Pak Hari, mungkin bisa dibantu. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan bersama, bawa bangsa menuju garis depan. Rakyat cita ragu masing-masing dengan animasi unggulan dan prestasi, semua demi kebaikan bangsa, masyarakat, sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat mengabdi, kehidupan dunia. Telkom University, kebanggaan berdiri, dengan karya berperan bagi bangsa, bagi Indonesia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita dan asa sing-singan yang tingkatkan inovasi unggul dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat mengabdi, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan karya berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Oke. Untuk seminar online hari ini merupakan sesi kedua. Tadi pagi sudah terselenggara dengan pembicaranya Bapak Revi Rivaldi. Adapun dari jumlah peserta cukup antusias, kemudian berasal dari beberapa institusi. Jadi selain dosen, kemudian selain mahasiswa, ada juga yang berasal dari non-akademis. Saya akan bacakan singkat saja. Jadi ada yang dari Badan Pengusahaan Batam, kemudian ada dari Dapantel atau Dana Pensiun Telkom, kemudian dari Indosat Oredo, kemudian ada beberapa PT, diantaranya ada PT Angkasa Pura, kemudian ada dari PT Korin Mulia Gemilang, dan juga ada dari PT TUF North Indonesia. Dan juga yang lainnya itu berasal dari kampus dan juga beberapa institusi pendidikan lainnya. Baiklah, karena waktunya yang singkat, hanya sejam,
Untuk memulai sebelum pemaparan dari Ibu Sri Widyanesti, saya akan membacakan secara singkat dari CV beliau. Oke, nama lengkapnya Ibu Sri Widyanesti, STMM PhD. Kemudian beliau merupakan salah satu pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom. Adapun mata kuliah yang diampu, diantaranya ada manajemen bisnis, kemudian ada manajemen operasi, dan juga ada metode kuantitatif. Kemudian ada beberapa penelitian yang telah dihasilkan oleh beliau, yang telah ditulis dari beberapa topik yang berkaitan dengan supply chain management, baik di tahun 2018, kemudian ada pun di tahun 2017 juga. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Sri Widyanesti, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Wahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang buat rekan-rekan Telkom University, dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di event kali ini. Lalu saya ucapkan juga selamat kepada seluruh peserta. Kalau saya lihat di sini ada Pak Denny Aprilian dari PT Korin Mulia, untuk yang dari eksternalnya ya, lalu ada beberapa juga. Mohon maaf saya tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri acara seminar di hari ini. Oke. Bentar ya. Saya mau slide share dulu. Sudah ada belum Mbak? Belum ya? Belum, Bu. Saya coba post dulu. Iya, lagi. Udah, Bu. Ada ya? Udah. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba memaparkan mengenai supply chain risk management in the new normal era. Ini berhubungan dengan riset-riset saya di tahun 2019, tapi masih belum publish sampai sekarang, sudah accepted tinggal publish mengenai supply chain risk management. Ada satu jurnal sebetulnya yang sudah publish di sini, yaitu yang di Jurnal Mercubuana membahas mengenai supply chain risk management practices yang pengaruhnya terhadap firm performance. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai supply chain management ya. Seperti kita tahu, pasti sudah pada tahu kalau supply chain management ini itu merupakan satu rangkaian chain atau rangkaian dalam sebuah perusahaan yang menggambarkan hubungan antara supplier, hubungan dari supplier, lalu hubungan supplier dengan pabriknya, pabrik dengan distributor, pabrik dengan retailer, sampai dengan ke end user atau ke konsumennya, customer. Supply chain management ini adalah alat pendekatan yang paling sering dipergunakan untuk menggambarkan relationship antara bagaimana suatu produk itu dibuat ya. Jadi di sini dari supplier ke manufaktur ke distributor lalu ke retailer dan konsumen itu akan mengalirkan informasi, mengalirkan material, produk dan finansialnya. Jadi ada alirannya, ada aliran informasinya. Informasinya dalam artian di sini dari manufaktur, dari supplier ke manufaktur itu akan menggambarkan aliran informasi berapa produk yang diberikan, lalu
bagaimana kualitasnya seperti apa, lalu ketersediaan produk dari supplier yang saat ini seperti apa, itu informasi dari supplier ke manufaktur. Lalu dari supplier ke manufaktur juga akan ada aliran materialnya. Jadi bagaimana raw materialnya dapat terkirim dari supplier ke manufaktur. Selain itu juga finansial. Di sini bisa berupa report tagihannya, jumlah tagihannya seperti apa. Lalu bagaimana dari manufaktur sendiri? Dari manufaktur ke distributor, itu nanti ada informasi lagi yaitu informasi mengenai produk yang dibuatnya seperti apa, agar distributornya bisa melakukan pemasaran terhadap produk yang dibuat oleh manufakturnya. Lalu ada aliran produknya, produk jadinya seperti apa, lalu ada aliran finansialnya, ya berupa harga produknya seperti apa. Begitupun dari distributor ke retailer sampai akhirnya di konsumen. Lalu begitupun dengan sebaliknya, dari konsumen sampai dengan ke supplier itu juga ada aliran informasi material atau produk, di sini materialnya lalu finansialnya. Nah, kalau informasinya dan materialnya di sini berupa informasi mengenai produk yang akan dibuat atau yang diinginkan oleh konsumen. Lalu di sini retailernya mengetahui produknya itu apa, sampai ke distributor dan ke manufaktur. Setelah sampai di manufaktur akan diolah menjadi produk barunya konsumen dan disampaikan kepada supplier. Sebetulnya konsumen ini menginginkan karakteristik produk seperti apa. Dan untuk aliran finansialnya di sini berupa pembayaran dari customer ke retailer, distributor, manufaktur dan supplier. Jadi dalam supply chain ini sebetulnya dibagi menjadi tiga bagian ya, yaitu ada dari manufacturer ke supplier, itu kita sebut biasanya dengan upstream activity, lalu dari manufacturer ke customer itu bisa disebut dengan downstream activity, dan yang ketiga ada dari proses produksi di dalam manufakturnya itu sendiri. Itu dari supply chain management-nya. Oke, saya sekarang akan membahas mengenai risk factor in supply chain management. Jadi, setiap kita melakukan bisnis, setiap kita melakukan usaha dalam bidang apapun itu pasti ada resikonya. Jangankan usaha deh, dalam kehidupan sehari-hari pun dalam kehidupan kita pasti ada resikonya. Dan ini adalah beberapa resiko yang muncul terkait dengan permasalahan dalam supply chain management. Yang pertama ada manajemen risk atau risk management sendiri. Jadi resiko yang dimunculkan dari pengelolaan resiko itu sendiri. Gitu. Jadi di sini biasanya terkait dengan keputusan manajemen dalam pengelolaan resiko. Lalu ada produk risk. Produk risk itu adalah resiko yang resiko terhadap perusahaan yang dimunculkan dari produk yang dibuat. Misalnya gini, kita akan membuat produk yang kualitinya kurang baik, atau kita bermaksud untuk membuat produk, dan pada saat kita sudah membuat produk itu ternyata diketahui kualitasnya kurang baik, lalu konsumen kurang menyukai produk kita gitu, sehingga membuat produknya tidak laku gitu kan ya. Lalu ada juga control risk, ini adalah risiko yang berhubungan dengan pengelolaan. Lalu ada capacity risk, itu ada risiko yang berhubungan dengan kapasitas. Misalnya gini, sudah ada permintaannya itu ada misalnya 100 unit, tapi kapasitas produksi kita itu ada hanya 50 unit. Sehingga kita akan menimbulkan loss dari production-nya itu sebanyak 50 unit. Nah, ini resiko-resiko yang muncul karena terkait kapasitas. Ya. Atau juga bisa menimbulkan kerugian karena kapasitas yang kita buat terlalu berlebih. Jadi misalnya kapasitasnya sebetulnya kalau lihat dari forecasting, daily kapasitas kita itu hanya 50% dari kapasitas yang sudah kita buat saat ini. Nah, itu akan menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dari adanya biaya maintenance dari kapasitas ya. Lalu ada delay risk, itu adalah risiko yang muncul akibat dari keterlambatan, biasanya bisa berupa denda dari partner kita gitu ya, ataupun terlambat dalam menyajikan sesuatu. Misalnya kita terlambat untuk membuat suatu produk yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga konsumen lebih memilih membeli produk dari pesaing kita. Lalu ada supply risk, ini adalah resiko yang berhubungan dengan suppliernya. Lalu ada information risk, ini adalah resiko yang berhubungan dengan informasi seperti misalnya distorsi informasi.
seperti apa sih kita tidak mengetahui apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh konsumen, lalu kita juga tidak memberikan informasi yang jelas mengenai spesifikasi produk yang kita butuhkan kepada supplier, atau supplier memiliki suatu barang tertentu tapi informasinya tidak sampai ke kita sehingga kita tidak mendapatkan raw materialnya sesuai dengan kualitas yang seharusnya. Lalu ada logistik risk, ini sering terjadi di Indonesia, sebetulnya resiko akibat dari distribusi produknya sendiri ya. Nah, ini kalau di Indonesia kan memang sedikit unik ya untuk pengiriman-pengiriman produknya. Belum ada aturan yang pasti mengenai bagaimana cara melakukan pendistribusian bahan dari raw material ataupun produk sehingga menimbulkan cost yang lebih rendah. Ya, lalu ada software region risk, lalu ada quality risk, lalu ada manufacturer operational and production risk. Sini juga ada demand risk, permintaan yang berubah-ubah ya, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Itu memang di era new normal seperti saat ini memang permintaan konsumen itu sangat beralih sangat drastis gitu ya, terutama untuk produk-produk yang bukan produk primer ya, itu permintaannya sedikit sangat drastis permintaan dari konsumennya, dan ada beberapa bisnis yang diuntungkan dengan demand risk di saat new normal ini, dan ada juga beberapa perusahaan yang dirugikan karena resikonya. Lalu ada environment risk, resiko dari lingkungan, ini dialami sekarang ya, dari bulan Februari sampai dengan saat ini dialami oleh semua perusahaan adanya environment risk ya. Lalu ada transportation risk, lalu ada financial risk, lalu ada inventory risk, lalu ada system risk dan process risk. Jadi resiko dari prosesnya ya. Itu adalah beberapa risk factor yang sering muncul dalam supply chain management. Lalu bagaimana cara kita memitigasi risknya? Kita mengalami resiko. Dengan mengalami resiko itu bukan berarti kita ya hanya terdiam dengan resiko itu. Dan biasanya kalau perusahaan yang tidak bisa menangani resikonya itu tidak bisa bertahan. Jangankan di era pandemi, di era normal saja itu tidak akan bertahan. Lalu bagaimana cara kita melakukan mitigation risk-nya? Yang pertama, di sini kita harus menginovasi dan efisiensi dengan kontrak dari sistem kontraknya seperti apa ya. Jadi jangan sampai kita membuat suatu kontrak yang kaku dengan para supplier sehingga nantinya ke depannya jika kita mengalami kendala, supplier tetap akan menekan kita atau memaksa kita untuk menyesuaikan dengan kontrak tersebut ya. Lalu ada strategic requirement for supplier insurance, identification and limitation of liability-nya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Permintaannya itu ada strategi dari permintaannya. Jadi untuk strategi supplier insurance-nya, identification-nya. Jadi kita untuk yang tahap ke-1 dan ke-2 ini kita harus punya relationship yang baik dengan supplier kita. Ya, biar kita bisa mendapatkan win-win solution, bukan hanya untung di mereka tapi juga untung di perusahaan kita. Lalu ada provider optimization and redundancy, dan berikutnya ada supplier financial stability and feasibility, lalu ada proper diligence in operational supplier assessment review ya. Itu untuk yang supply chain risk management teknik. Dan ini ada beberapa teori yang menyatakan mengenai supply chain risk management. Yang pertama ada, apa sih supply chain risk management itu? Itu adalah pengelolaan resiko untuk memitigasi resiko lebih efektif lagi yang akan meningkatkan dari performansi perusahaan. Lalu yang kedua di sini adalah dari Wieland and Wallenberg 2012, dia menyatakan bahwa supply chain risk management practices itu bisa membuat supply chain atau supply chain dalam perusahaannya ini lebih cepat lagi dalam menghadapi resiko yang akan meningkatkan kondisi terburuk dalam perusahaan, dan juga di sini juga untuk yang supply chain risk management practices ini dapat meningkatkan dari ketangguhannya dari perusahaannya. Lalu ada juga di sini supply chain risk management practices ini adalah bagaimana caranya perusahaan menghadapi permasalahan yang terjadi, menghadapi resiko yang terjadi, dan bagaimana cara perusahaan menghadapi resiko itu tergantung dari resiko yang diterima oleh perusahaan. Ya. Lalu di sini kalau supply chain risk management
practices itu ada apa aja sih gitu ya. Sebetulnya biasanya orang mempergunakan ada 3, yaitu strategic supplier partnership, customer relationship, dan information sharing. Tapi di sini berdasarkan riset saya ada sedikit tambahan, yaitu adalah risk-sharing mechanism. Jadi selain information sharing dengan supplier atau dengan upstream chain dan downstream chain, di sini juga harus ada mekanismenya seperti apa untuk mendapatkan win-win solution. Ya. Yang pertama ada strategic supplier partnership. Di sini adalah bagaimana kita melakukan pengelolaan terhadap supplier kita, bukan hanya memiliki keuntungan dari sisi bisnis saja, tapi memang ada relationship tersendiri yang menunjukkan bahwa kita dan supplier kita itu saling bergantungan, seperti misalnya simbiosis mutualisme ya, seperti itu. Lalu customer relationship, jadi kita harus engagement to customer atau hubungan dengan customer itu harus kita bangun supaya customer lebih percaya terhadap kita dan lebih menyukai untuk mempergunakan produk kita. Lalu ada information sharing, jadi kita harus bisa atau mampu menggali informasi dari para supplier dan dari juga apa keinginan konsumen ya, seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui benang merahnya sebetulnya apa yang diinginkan oleh mereka. Lalu ada risk sharing mechanism, ini harus diatur juga mekanismenya seperti apa. Biasanya dibuat kontraknya itu kontrak yang baiknya itu seperti apa. Itu dari risk sharing mechanism. Lalu ada di sini ada 5 langkah untuk melakukan peningkatan dari risk management dalam organisasi kita. Yang pertama, kita harus meningkatkan visibility dan awareness ya. Kita harus memastikan bahwa pengelolaan resiko itu adalah sesuatu hal yang harus dibahas terus-menerus dalam perusahaan. Jadi istilahnya kita tidak boleh lagi menggunakan kacamata kuda, apalagi kita berada misalnya sudah ada di posisi puncak dalam persaingan gitu ya. Kita bilang bahwa kita sudah aman, profit kita sudah melebihi dari target. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi dalam pengelolaan resiko itu kita harus terus melakukan yang namanya pengelolaan resikonya secara reguler ya. Di sini harus ada masuk dalam strategi perusahaan untuk melakukan pengelolaan resiko. Lalu yang kedua, create or enhance risk management map of the supply chain. Jadi di sini kita harus melakukan pemetaan ya manajemen resikonya. Di sini ada salah satu perusahaan, saya pernah benchmark ya ke salah satu perusahaan bibit tanaman. Dia sudah melakukan pengelolaan resikonya begitu baik. Jadi dia sudah punya setiap bibit tanaman yang dibuat itu resikonya yang munculnya apa saja dan bagaimana dimitigasinya. Bahkan dia sudah punya recordnya. Recordnya itu dalam beberapa tahun terakhir resikonya itu yang muncul apa saja dan sudah ada polanya. Jadi dia bisa sedikit meramalkan bahwa beberapa tahun ke depan atau beberapa saat lagi akan ada resiko misalnya produk risk atau akan ada resiko environment risk dari cuaca, dari apa yang akan terjadi, maka dia sebelumnya sudah ada planning mitigasi dari resiko itu. Ya. Lalu ada juga di sini dari improve supply chain partner relationship and information flow measure and metric. Jadi kita harus membangun kepercayaan dengan supplier. Jadi bukan hanya hubungan jual beli dari raw material saja, ada hubungan lain yang membangun trust atau kepercayaannya, sehingga di sini ada information flow. Jadi si supplier itu bisa memberikan informasi yang lebih terhadap kita, sehingga kita bisa mengantisipasi dari resiko-risiko yang muncul yang terkait dengan supplier. Lalu di sini ada juga benefit for training and education, ya. Harus melakukan mengedukasi karyawannya mengenai resiko ini, sehingga jadi bukan hanya tanggung jawab dari pemimpin perusahaan, tapi yang namanya resiko ini adalah tanggung jawab dari seluruh bagian perusahaan. Ya. Dan yang kelima adalah
capture and address hidden source risk and preview unforeseen. Jadi di sini kita jangan hanya melihat resiko-resiko yang besar saja, tetapi kita juga harus melihat lagi ada resiko-resiko lain yang dampaknya kecil, tapi itu juga harus diselesaikan. Kan kalau dalam Pareto, atau misalnya kita ambil pendekatannya dari Pareto dan Six Sigma ya, kalau kita sudah menyelesaikan suatu permasalahan yang besar, maka akan mereduce cacatnya gitu kan ya. Dan tapi kita harus kembali lagi ke awal, kita lihat lagi resiko-resiko apa lagi yang muncul, dan tetap yang kecil-kecil itu juga harus diperhatikan ya. Lalu yang berikutnya, hubungannya supply chain management dengan competitive advantage. Kenapa sih kita harus memperhatikan supply chain risk management practices? Nah, di sini selain kita untuk terus stabil perusahaannya, atau selain kita di sini untuk mampu bertahan dengan memitigasi resiko, lalu resiko yang munculnya terus perusahaan tetap terus berkembang. Nah, di sini supply chain risk management sebetulnya ada hubungannya dengan competitive advantage. Jadi selain untuk resilience perusahaannya juga, di sini bisa untuk meningkatkan dari competitive advantage itu kan ada 3 ya. Ada dari quick response, ada dari diferensiasi, dan ada dari low cost. Jadi kalau misalnya kita memperhatikan supply chain risk management practices, ya otomatis competitive advantage kita dibandingkan dengan pesaing itu akan meningkat. Contohnya, kita mampu mengelola supply risk ya, dari supplier, kita mampu memiliki hubungan yang baik, partnership yang baik dengan supplier, sehingga membuat supplier ini bisa memberikan harga yang begitu kompetitif dibandingkan dia memberikan terhadap para pesaing kita. Nah, dari sini bahkan kita akan menimbulkan yang namanya cost leadership, atau biaya kita lebih unggul dibandingkan dengan para pesaing kita. Jadi competitive advantage kita bisa lebih meningkat. Itu salah satu contohnya. Jadi supply chain risk management dengan pengelolaan yang supply chain risk management practices dengan pengelolaannya yang baik itu akan meningkatkan dari competitive advantage perusahaannya. Ya. Lalu sebentar. Nah, ini bahas mengenai new era, ya new normal, bukan new era. New era itu sepatu ya. Baik, di sini ada mungkin beberapa dari kita juga sudah sering melihat sekali gambar ini ya. Ini adalah bisnis-bisnis yang mungkin mengalami, atau bisnis-bisnis yang mungkin terganggu akibat dari adanya pandemi ini ya. Yang pertama ada tourism. Jelas ya, ini sangat terganggu bisnis ini dikarenakan kita semua dianjurkan untuk tidak bepergian terlebih dahulu ya. Lalu ada juga untuk yang aviation dan maritim, lalu ada otomotif. Di sini otomotif masih belum terlalu berdampak ya. Lalu ada construction and real estate karena pembangunan juga harus terhenti, dan semua orang sekarang tidak lagi memikirkan untuk investasi dalam konstruksi. Lalu ada juga manufacturing juga karena semua harus di rumah dulu ya. Nah, itu untuk yang dari financial services juga, lalu education, sampai dengan yang paling tidak berpengaruh adalah medical supply dan services. Bahkan ini lebih meningkat bisnisnya ya di era saat ini. Nah, ini semua itu terjadi pada saat masa pandemi. Semua terpuruk gitu ya. Istilahnya gitu, semua terpuruk. Bahkan dari pendidikan pun gitu ya, semua terpuruk. Dan siapa sekarang yang akan jadi pemenangnya di era new normal ini? Yang akan jadi pemenangnya itu adalah orang-orang yang mampu memitigasi resiko yang muncul akibat dari pandeminya. Ya, contohnya kalau misalnya dari manufacturing. Saya ambil contoh dari manufacturing. Manufacturing mana yang unggul? Nah, itu manufacturing yang tidak bertahan dengan bisnis yang lamanya. Artinya di sini tetap pertama harus ada inovasi. Inovasinya bukan hanya saja dari inovasi produk. Kan sekarang banyak ya inovasi produknya. Semua bikin satu pasang antara manufacturing baju dan masker misalnya, itu inovasi produk. Tapi inovasi dari pengelolaan proses operasinya juga itu harus dilakukan. Ya, contohnya dari efisiensi penggunaan alat,
Itu harus mulai dipikirkan. Lalu tadi produknya harus sudah mulai berpindah. Apakah kita harus menganalisa, apakah kita perlu mengganti produk yang sudah kita buat. Ya, dan harus mampu meramalkan ke depannya sebetulnya konsumen itu menginginkan produk seperti apa. Ya, itu contohnya. Jadi siapa yang bertahan, siapa yang mampu unggul itu adalah perusahaan-perusahaan yang mampu berinovasi dan mampu membaca resikonya yang terjadi seperti apa dan mampu memitigasinya. Ya. Lalu di sini ada supply chain risk management in the new normal era. Apa yang harus dilakukan pada saat ini untuk perusahaan? Yang pertama kita harus menghubungi dari primary supplier. Kita jangan main, oke, sekarang sudah boleh lagi melakukan bisnis kita. Oke, kita sekarang memulai lagi bisnis kita, lalu kita jalan produksi. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu atau kontak dulu dari primary atau supplier kita yang utama. Kita kontak, availability mereka seperti apa. Apakah mereka sudah siap? Dan kalau kita punya inovasi produk di sini, maka kita harus menginformasikan kepada supplier utama kita, apakah mereka mampu mendukung atau mensupport dari inovasi produk yang kita lakukan. Lalu ada yang kedua, ada establish redundancy and backup supplier. Ya, di sini juga harus, karena kita tadi akan melakukan inovasi, maka kita harus punya supplier-supplier yang lainnya, yang bisa mendukung dari inovasi produk yang akan kita lakukan. Atau yang bisa mendukung dari proses produksi yang akan kita lakukan. Lalu yang ketiga ada inventory practices-nya. Di sini disarankan di era new normal itu jangan melakukan persediaan barang yang begitu besar di gudangnya. Lebih baik di era new normal ini perusahaan melakukan just in time. Karena masih belum pasti ke depannya seperti apa. Jadi disarankan untuk proses produksinya dari inventory-nya pergunakan just in time. Lalu ada production scheduling-nya. Di sini harus tepat, tidak boleh kita melihat dulu yang lainnya. Lalu ada juga di sini logistiknya, alternative shipping and delivery modes-nya seperti apa. Karena kan seperti kita tahu di era new normal ini semua serba dibatasi. Ya, kalau misalnya biasa melakukan impor, kita harus sudah bisa mencari pangsa pasar dari lokal biar produknya tetap bisa terjual. Oke, itu penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu memberikan pencerahan kepada teman-teman semua mengenai supply chain risk management di era new normal. Sekian Mbak Wahda dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu atas pemaparannya yang berkaitan dengan supply chain risk management di era new normal. Oke, Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan atau mau ditulis di kolom chat juga bisa. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Bisa, Bu. Oke, Pak Palti silahkan Pak. Ya. Pak Palti apa kabar? Sehat Ibu. Mana kabarnya Ibu Ine? Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Bu Ine bagus sekali ya hasil presentasinya. Mungkin ini salah satu white out untuk supply chain yang sedang terganggu lah saya sebutkan ya. Kalau tidak bisa sebutkan putus begitu. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan itu di masa pandemi ini sangat dirugikan karena supply chain-nya terganggu. Baik di hulu maupun juga di hilir. Nah, bagaimana Bu Ine melihat apakah ada peningkatan biaya masa pandemi dan masa new normal, ataukah sekarang sama saja pandemi dengan new normal itu sama saja? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Pak Palti. Bapak Wahda saya langsung jawab ya. Ya, silakan Bu. Ya.
Iya, jadi kalau misalnya pada masa pandemi itu Pak, sebetulnya semuanya itu memang benar-benar terpuruk. Tidak ada satu perusahaan pun yang mampu melakukan proses produksinya. Ini terutama untuk yang manufaktur ya Pak. Kita tidak untuk yang tadi yang digambar tadi yang berwarna merah tadi ya. Kalau yang berwarna hijau malah tambah growth gitu ya. Kita lihat yang berwarna merah tadi. Jadi memang semuanya itu tidak ada yang beroperasi, tidak bisa, jangankan untuk melakukan perhitungan profit ya, untuk menjual saja atau untuk menghasilkan profit itu tidak ada. Nah, perbedaannya mungkin pada saat era pandemi ini, pada pandemi masa kemarin itu perusahaan hanya mengeluarkan dari hanya mengeluarkan dari cost-nya saja. Ya, bahkan informasinya kita tahu bahwa banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan, perusahaan-perusahaan besar pun gitu ya. Itu karena dari downstream activity-nya mereka tidak bisa melakukan penjualan. Ya, semua terlockdown, tidak bisa melakukan penjualan. Dan di era new normal ini adalah masa mereka bangkit kembali. Jadi kalau misalnya kita lihat produk life cycle-nya, ini adalah sudah mau masuk lagi ke tahapan introduction dan growth lagi ya Pak ya. Dan di tahapan introduction dan growth ini sudah mulai lagi memunculkan kita harus mengeluarkan yang namanya cost-nya lagi. Jadi otomatis pada saat ini cost-nya itu bisa lebih besar dulu dibandingkan sebelum pandemi. Tetapi di sini agak sedikit balance di era new normal ini karena kita sudah memiliki yang namanya profit. Gitu. Jadi kalau misalnya yang kemarin pada masa pandemi itu hanya ada cost untuk daily activity-nya perusahaan, dan kalau era new normal ini mereka mengeluarkan cost tambahan untuk memulai proses produksinya, sehingga cost-nya mungkin bisa lebih besar dibandingkan pada saat era pandemi. Tetapi ini masuk ini mulai tumbuh sampai nanti dalam tahapan growth ya Pak ya. Nanti setelah itu profit akan masuk, maka perusahaan tidak akan cost-nya bisa semakin ditekan. Itu Pak Pati penjelasan dari saya. Ya. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Ine dan juga Pak Palti. Ada lagi yang peserta lain untuk pertanyaannya? Izin bertanya. Iya, silakan Pak Revi. Ya. Pak Revi, apa kabar? Baik, Bu Ine. Ini Bu Ine tadi yang saya agak menarik itu adalah ketika di masa pandemi ini itu kan sangat uncertain ya, sangat tidak pasti di masa depannya apakah nanti permintaannya banyak atau sedikit gitu. Dan yang jadi bukan pertanyaan bukan pertanyaan. Kalau misalnya kita menggunakan just in time, tadi kan disarankannya untuk menggunakan just in time. Kalau misalnya suppliersnya itu ada di dalam negeri itu relatif lebih mudah. Tapi kan mungkin ya kebanyakan industri kita itu bergantung pada produk-produk impor. Nah, untuk dalam scheduling just in time itu kan tidak mudah gitu, apalagi kalau di Indonesia memang pelabuhannya juga mungkin rada kurang just in time ya, tergantung dengan situasi dan suasana si pelabuhannya. Nah, kira-kira kalau memang suppliernya dari luar negeri, ada nggak metode lain yang kira-kira nantinya bisa mensupport ya masa pandemi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Revi. Pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya memang kalau kita akan melakukan impor untuk just in time agak sedikit sulit ya Pak ya. Tetapi saat ini kita harus di era new normal ini kita harus mengetahui dulu sebetulnya dari produk yang kita buat itu sebetulnya di pangsa pasarnya seperti apa ya Pak ya. Dikarenakan kalau misalnya saat ini kondisi kita perusahaan pasti sekarang kondisinya sedang tidak baik, terutama untuk yang untuk yang yang tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun kebutuhan pokok dari masyarakat, pasti kondisinya tidak baik. Kalau kita memaksakan untuk memulai produksi dengan kondisinya seperti itu dan menambah inventory, dikhawatirkan nantinya
produk tetap tidak laku di pasaran, tetapi inventory menumpuk dan itu harus dilakukan maintenance juga. Jadi biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar lagi. Dan bagaimana kalau misalnya kita memang core produknya di situ dan tidak ingin berpindah dan memerlukan bahan baku yang impor. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara misalnya membuat produknya itu, melakukan proses produksinya adalah make to order, bukan make to stock. Jadi tetap melakukan pemesanannya, tidak just in time, ada ada stok inventory-nya, tetapi membuat proses produksinya lebih ke dalam make to stock, make to order, bukan make to stock. Sehingga kita tidak terlalu memberi inventory dalam jumlah yang besar untuk di era new normal ini. Itu Pak Revi menurut saya. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Pak Candiwan. Mohon izin bertanya, bagaimana menghitung nilai risiko di SCM? Dan bagaimana kriteria mengkategorikan low sampai dengan very high? Oke, kemudian ada lagi pertanyaannya 3 ternyata. Bagaimana menghitung nilai risiko di SCM saat new normal? Oke, saya coba jawab ya, Pak Candiwan. Jadi di sini kalau misalnya kita pertama ingin menghitung nilai resiko yang paling jelas, yang paling mudah menghitungnya adalah bagaimana resiko itu yang muncul bisa berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan, lalu lebih mudah menghitung ke dalam pengaruhnya terhadap finansial dari perusahaan itu sendiri, ya. Lalu bagaimana kita mengkategorikan mana resiko yang low, mana resiko yang high atau yang very high. Itu jelas, resiko yang low adalah resiko yang paling sedikit dampaknya terhadap perusahaan. Yang paling sedikit dampaknya terhadap proses keberlangsungan perusahaan. Dan yang very high di sini adalah resiko yang paling berdampak pada perusahaan, seperti misalnya bisa misalnya membuat dari finansial perusahaan itu sendiri terganggu, ya. Itu dari kategorinya. Lalu bagaimana menghitung nilai resiko SCM saat new normal? Itu sebetulnya cara menghitung resiko dalam supply chain management di era biasa dan new normal itu masih cenderung relatif sama ya Pak ya. Kita lihat dampak yang paling berpengaruh terhadap finansial perusahaan itu seperti apa. Itu dari perhitungan nilai resikonya. Seperti itu. Ya, silakan Pak Candiwan. Atur nuhun cukup. Pak Candiwan, sami-sami. Oke, ada lagi Bu dari Pak Adi Prasetyo. Jika memesan secara micro order, maka kos akan meningkat karena biaya pengiriman pada umumnya akan semakin besar. Apakah ada pertimbangan tertentu untuk memesan jumlah order tertentu agar tidak terlalu banyak stok tetapi biaya efisien? Wah, pertanyaan yang menarik ya Pak Adi ya. Pak Adi apa kabar? Mana Pak Adi? Jadi bagaimana caranya kalau strategi terbaik apa ya, gitu ya? Kalau misalnya kita pengen nggak memesan order tertentu, tetapi lebih efisien perusahaannya. Ya memang Pak Adi, jadi di sini kalau misalnya kita dalam teorinya kan kalau misalnya kita melakukan pembelian yang besar, maka ongkos kirimnya bisa lebih murah dibandingkan kalau kita membeli sedikit. Tapi disarankan pada saat kondisi seperti saat ini, perusahaan tidak melakukan produksi terlalu besar terlebih dahulu sebelum kita mengetahui sebetulnya atau sebelum semuanya stabil seperti itu ya. Jadi harus mengetahui, harus memulai dulu dari yang lebih kecil untuk di era new normal ini untuk seluruh perusahaan. Jadi tidak bisa langsung. Karena satu terkait dengan aturan yang aturannya juga belum terlalu membebaskan, dan yang kedua resiko. Kalau misalnya kita langsung melakukan produksi secara besar-besaran, resikonya akan membuat kalau misalnya memang terjadi kerugiannya akan lebih besar lagi gitu ya. Lalu di sini
Jadi kalau misalnya strateginya ya saya sarankan tidak untuk tidak untuk melakukan produksi besar sehingga tidak perlu melakukan stok inventory yang besar. Dan yang kedua di sini karena saya lebih menyarankan untuk tidak melakukan tidak melakukan pembelian inventory dari luar karena cost-nya itu akan jauh lebih besar. Itu agar biayanya lebih efisien, pergunakanlah yang lokal. Atau mungkin bisa juga kita melakukan create supplier sendiri. Jadi perusahaannya bikin suatu produk yang menjadi raw material dari proses produksinya. Atau juga di sini kita harus memiliki supplier relationship yang baik dengan para suppliernya. Jadi win-win solution juga untuk mereka. Kita udah mau mulai produksi, mereka yang awalnya penjualan raw materialnya terhambat karena kita tidak punya produksi, jadi kita bisa sharing resiko di sini dengan para suppliernya. Jadi sharing resiko melalui risk information sharingnya, lalu melalui risk sharing mekanismenya, sehingga nanti tidak sepenuhnya biaya transportasi atau biaya logistiknya dibebankan terhadap perusahaan, tetapi di sini juga sharing biayanya dengan suppliernya. Itu win-win solution-nya biar lebih efisien lagi. Gitu, Pak Adi, Mbak Wahda. Iya, Bu. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu, dari Ibu Puspita. Ibu Puspita Kencang Hari. Oke, dari Ibu Puspita, apakah di supply chain risk management juga mencakup risiko positif untuk mengoptimalkan peluang yang mungkin terjadi? Ya, halo Bu Puspita. Sudah lama tidak bertemu. Di sini apakah di supply chain risk management juga mencakup risiko positif? Supply chain risk management itu harus dilakukan untuk semua risiko yang muncul. Di sini saya sedikit bingung dengan risiko positifnya, Bu ya. Jadi biasanya risiko yang muncul ini bisa berdampak negatif terhadap perusahaan. Jadi di sini risiko itu harus dikelola dengan baik biar perusahaannya bisa memitigasi dan bisa meningkatkan dari performansinya. Itu. Jadi kalau boleh tahu risiko positif itu seperti apa ya Bu Puspita? Baik, Bu Puspita, silakan Bu. Iya, halo Bu Ina. Halo Bu Pus, Kang Gedi. Iya. Dalam layar. Nah, risiko positif ini kan sebenarnya prinsipnya risiko itu kan uncertainty ya, ketidakpastian. Nah, ketidakpastian kan bisa positif, bisa negatif sebenarnya kalau menurut saya. Nah, kalau di IT itu ada namanya COVID itu ya, guideline untuk manajemen risiko. Salah satunya itu dia mengenal risiko positif. Nah, saya ingin tahu sebenarnya kalau di supply chain management apakah mengcover dua jenis risiko itu juga atau tidak. Memang ini konsep baru ya dari COVID menawarkan risiko positif. Nah, bagaimana adopsinya mungkin di implementasinya di supply chain management, apakah mencakup risiko positif negatif atau masih stick pada risiko negatif saja yang akan dikelola gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Puspita. Jadi memang kalau di sepengetahuan saya sampai dengan saat ini di supply chain management itu pengelolaannya masih terhadap resiko yang negatif, Bu. Jadi muncul resiko-resiko negatif, bagaimana kita memitigasinya biar perusahaan bisa lebih bertahan lagi dengan resiko itu. Jadi untuk pengelolaan resiko yang muncul resiko positif itu masih belum sampai ke sana. Begitu Bu Puspita. Oke, terima kasih Bu Ina. Sama-sama. Baik. Selanjutnya ada lagi Bu dari Pak Hendratno. Ini saya agak bingung soalnya. ROE dalam supply chain risk terkadang muncul masalah akuntabilitas, bisa personil maupun lembaga. Gimana memisahkan dengan ROK? Mungkin Pak Hen bisa dibantu Pak untuk pertanyaannya. Yang tulisan ROE dan ROG anggap tidak ada. Karena itu tadi hanya
sekilas saat Pak Adi nanya tadi. Jadi kalau pemesanan kan ada titik yang bagus ya. Jadi fokusnya yang itu akuntabilitas. Ya. Terkadang proses katakan pasok suatu barang gitu ya, itu ada cacat atau apa gitu lah. Kadang di sini apakah ini tanggung jawab personil, apakah unit gitu ya. Sehingga ini katakan ada salah apa itu menyerahkan suatu barang. Nah, ini gimana nih garis pemisahnya? Ini tanggung jawab personil, ini tanggung jawab lembaga. Itu aja, Bu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Hendratno. Jadi kadang-kadang pada saat proses produksinya sudah benar, tetapi begitu sampai ke konsumen, produknya masih belum sesuai gitu ya Pak ya. Atau produknya mengalami reject gitu ya. Ini itu menjadi tanggung jawab siapa? Begitu ya Pak Hendratno? Oke, baik saya coba jawab. Jadi di sini kalau misalnya sebetulnya yang namanya risk management itu bukan, walaupun di sini ada kata-kata manajemennya, itu bukan menjadi full tanggung jawab dari manajemen perusahaannya. Jadi yang namanya pengelolaan risiko itu adalah tanggung jawab dari mulai top level manajemen sampai dengan level ke operatornya itu sendiri. Jadi kalau misalnya hal itu terjadi, maka itu menjadi tanggung jawab lembaganya atau menjadi tanggung jawab perusahaannya, tetapi ini harus ditekankan prinsip peningkatan kualitasnya harus ditekankan terhadap operatornya. Jadi yang namanya operator itu bukan hanya melakukan pekerjaan, membuat produk dan selesai, tetapi yang namanya operator itu harus memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaannya. Empower. Jadi sekarang empower dari karyawannya itu harus ada. Bukan hanya membuat dan selesai. Tapi kalau sudah ada empower seperti itu, maka personilnya akan melakukan pekerjaan yang lebih bertanggung jawab lagi. Lalu yang namanya sistem delivery-nya juga kita harus ada relationship yang baik dengan distributor, relationship yang baik kalau dalam supply chain ya, relationship yang baik dengan distributor, relationship yang baik dengan retailer, dan relationship yang baik dengan konsumen. Sehingga pada saat kita mendistribusikan barang melalui sistem logistiknya, mereka mampu menjaga barang yang kita buat. Ya, lalu distributornya juga sama. Pada saat mereka melakukan penyimpanan, distributornya juga mampu menjaga produknya. Sampai dengan nantinya di end user, produknya baik. Jadi pada saat keluar dari perusahaan baik, sampai dengan konsumennya juga baik. Itu bisa terjadi kalau kita memiliki relationship baik dengan downstream activity-nya kita. Itu Pak Hendratno. Bisa nambahkan dikit ya Bu ya? Boleh Pak, silahkan. Ya, kasus konkretnya itu pemesanan motor gitu ya. Pemesanan motor dari dealernya dia sudah nyatakan bagus gitu ya. Tapi si pembeli dia ada kebocoran di motor ini gitu ya. Begitu dicek ternyata bak mesinnya itu ada retak gitu ya. Nah ini si pembelinya tidak mau minta diganti, penjualnya juga enggak mau karena keluar dari gudang sudah dalam bagus. Kondisi baik ya Pak. Ya, begitu selidik punya selidik, ternyata saat menurunkan dari kendaraan, itu motor sempat ngenain baknya gitu ya. Oh iya. Ya, sehingga ini jadi kalau ditimpakan ke personil juga kasihan tentunya ya. Nah ini gimana dengan ini kasus nyata ini kasus. Iya betul. Motor Bapak ya Pak. Jadi gini, kalau seperti itu yang seperti saya tadi bilang, kemungkinan di sini petugas delivery kendaraan bermotornya dari showroom sampai dengan konsumen, dia hanya merasa saya cukup mengantarkan dan itu sudah selesai. Dia tidak ada rasa kepemilikan terhadap perusahaan pembuat dari motor tersebut, gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi kalau misalnya kita tadi dari awal yang jelas itu tidak akan bisa ditanggungkan ke perorangannya ya, itu pasti ditanggungkan kepada perusahaan distributornya.
Kalau misalnya si showroomnya memiliki pendistribusian barang sendiri, maka menjadi tanggung jawab showroomnya. Seharusnya seperti itu. Nah, jadi sebagai perusahaan, kita harus bukan hanya memperhatikan dari dalam perusahaannya saja, tapi dari jalur downstream activity-nya, retailernya, distributornya, bahkan kurir yang mengirimkannya, bahkan orang yang menjaga motor itu di dalam showroomnya, itu harus tetap dijalin hubungan yang baik. Sehingga setiap orang memiliki rasa kepemilikan terhadap terhadap bisnis yang sedang berjalan. Artinya kalau dia akan berpikir, kalau saya mengangkut barang ini tidak benar, barang ini rusak, maka konsumen akan kecewa. Kalau konsumen kecewa, maka dia akan berkata kepada orang bahwa produknya tidak baik atau pelayanannya tidak baik. Kalau pelayanannya tidak baik, maka showroom-nya akan dinilai tidak baik. Kalau showroom dinilai tidak baik, maka penjualan akan menurun. Kalau penjualan akan menurun, showroom akan rugi. Kalau showroom akan rugi, maka saya kemungkinan tidak bisa lagi bekerja di sini, atau saya akan kehilangan pekerjaan. Nah, itu semua yang harus ditanamkan kepada seluruh karyawan di perusahaan, bukan hanya kepada manajernya saja, bukan hanya kepada supervisornya saja, tapi sampai level operator. Jadi mereka harus mulai berpikir seperti itu. Jadi akan berpikir kalau perusahaan ini maju, kalau saya bekerja dengan benar, maka saya pun akan maju. Itu Pak. Jadi ya tetap kalau misalnya tadi case-nya ini ada tanggung jawabnya siapa, ya pasti akan menjadi tanggung jawab lembaga. Nanti punishment lembaga terhadap karyawan melakukan hal itu di luar dari sistem supply chain itu sendiri. Itu Pak Hen. Halo Pak Hen. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik. Oh, sedikit menambahkan ya Pak Hen. Sebetulnya kalau sistem sekarang ya, untuk yang sistem saat ini, untuk men-trace siapa yang salah itu agak sedikit sulit gitu ya. Kecuali kalau misalnya kita melakukan pendekatan dari sistem blockchain teknologi ya. Atau waktu saya riset di S2 dulu masih pakai sistem Kanban. Jadi bisa mengetahui siapa sebetulnya yang mengerjakan dan kondisinya sampai ke dalam satu proses ke proses lainnya itu seperti apa. Dan kalau misalnya di dalam blockchain teknologi juga seperti itu. Jadi kita bisa ketahuan produk yang Pak Hen beli gitu ya. Itu siapa yang melakukan proses produksinya, siapa yang melakukan pengirimannya, dan kondisi pada saat dikirimkannya itu seperti apa. Jadi sudah tertrace semua sampai akhirnya raw materialnya terdapat dari mana. Seperti itu ya Pak Hen. Mudah-mudahan ke depannya bisa seperti itu. Memang gini Bu, ini yang membuat tambah parah adalah customer service-nya. Dia tidak mau menelusur tadi. Maaf Pak Hen, terputus. Kan ditelusur ya. Iya. Nah, saat ngangkutnya gimana, yang bawa siapa, lewatnya di mana, turun. Ini nih tambahan aja. Barangkali itu aja. Terima kasih Bu. Iya, baik Pak Hen. Iya betul ya Pak ya. Jadi harusnya ada historiknya ya Pak ya. Seperti itu. Baik Mbak Wahda. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Saya boleh nanya dong satu aja. Boleh Bu Happy. Apa nih Bu? Bu Ina, gini, tadi kan ada ada slide ya yang katanya kalau pas new normal ini ada usaha-usaha yang malah jadi bagus gitu kan ya. Nah, saya tuh mengamati gitu untuk yang teramati oleh saya gitu. Salah satunya misalnya tanaman hias gitu ya. Kan sekarang tuh harganya jadi mahal-mahal banget gitu kan, karena mungkin orang jadi suka bercocok tanam karena dia banyak di rumah gitu, jadi punya lebih banyak waktu untuk mengurus tanaman gitu kan. Nah, kalau masalah yang seperti itu, naiknya harga tanaman atau mungkin sepeda juga tuh kan juga salah satu yang jadi mahal-mahal banget kan, jadi beratus-ratus juta. Nah, apakah ini juga merupakan masalahnya supply chain management? Lalu, karena kan kalau kita sebagai konsumen tentu dirugikan kan dengan yang seperti ini ya. Lalu, bagaimana agar tidak terjadi yang seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Happy. Jadi yang jelas di sini yang namanya tanaman itu supply-nya unik ya. Kalau menurut hemat saya, ini permasalahannya bukan dalam sistem supply chain manajemennya,
atau bukan dalam permasalahan dari persediaan barangnya. Sebetulnya persediaan barangnya melimpah gitu ya. Tetapi di sini ada fenomena dari permintaannya. Jadi yang lebih aliran informasi permintaannya meningkat, banyak orang yang membutuhkan. Ini sudah tercapture oleh para pelaku bisnis di tanaman hias dan di sepeda ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat, kalau kita berangkat, kalau di Bandung itu kita pergi ke Kosambi, itu jauh lebih ramai dibandingkan kalau kita pergi ke TSM gitu ya. Jadi toko-toko sepeda itu lebih banyak digandrungi oleh orang-orang. Nah, melihat fenomena itu, maka penjual itu menangkap atau mengcapture bahwa ada satu fenomena yang dia memungkinkan untuk melakukan peningkatan penjualannya atau melakukan peningkatan harganya. Ya, jadi bukan karena ada permasalahan supply-nya atau bukan ada permasalahan dalam chain dari supply chain-nya. Sebetulnya distribusinya masih aman, bukti dengan stoknya masih ada, masih banyak. Tetapi di sini ada demand bukan ada karena ada supply risk-nya, tetapi sini ada peningkatan demand. Jadi peningkatan demand di sini tertangkap, lalu dia berusaha untuk meningkatkan dari harganya. Kalau ini tidak bisa dilakukan kontrol, pasti lama-kelamaan supply-nya akan menurun, ya, terutama untuk tumbuhan, untuk tanaman hias. Dikarenakan kan proses produksinya tidak bisa kita create sendiri semudah dengan proses produksi barang gitu kan ya. Jadi harus ada ahlinya pun tidak banyak, sedikit. Ya beda dengan masker ya. Waktu masker ada permintaan tinggi, meningkat, lalu ada stoknya terbatas. Ya, lalu ada permasalahan supply dari bahan bakunya. Nah, kalau ini memang unik untuk tanaman hias. Jadi akan semakin meningkat peningkatannya kalau misalnya permintaannya terus meningkat tinggi. Nanti kalau misalnya permintaannya sedikit menurun, baru akan harganya akan menyesuaikan lagi. Itu Bu Happy. Jadi bukan karena ada lack of stock karena suppliernya bermasalah atau ada permasalahan dari distribusi dari chain-nya, dari mulai distributor, retailer sampai ke konsumen. Itu sih Bu Happy kalau menurut saya. Jadi karena permintaannya tiba-tiba meningkat aja gitu ya. Betul. Tapi apakah tidak seharusnya perusahaan itu bisa memprediksikan permintaan gitu, sehingga akhirnya tidak terjadi? Karena saat di era pandemi ini dan di era new normal ini, semua itu serba, istilahnya perubahannya serba cepat ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita lihat, jadi kalau tiba-tiba itu semua dalam hitungannya bukan lagi dalam hitungan triwulan ataupun dalam hitungan hari itu atau dalam hitungan beberapa minggu itu semuanya berubah. Dan dari perubahan itu menimbulkan shock terapi untuk semua dan termasuk juga untuk perusahaan. Jadi memang perusahaannya bisa mengcapture itu, tapi dia bisa melihat bahwa permintaannya banyak, tetapi dia tidak bisa melakukan dengan cepat pemenuhan permintaan itu, sehingga bisa misalnya menekan harga, dikarenakan bahan baku juga. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi pemenuhan, kalau terpenuhi sih sebetulnya terpenuhi karena stoknya masih ada. Cuma jadinya salah mahalnya itu kalau yang impor mahalnya itu karena proses impornya yang sedikit terkendala gitu ya misalnya. Ataupun misalnya yang lokal, produsen lokal ya karena memang karena lagi tinggi saja permintaannya. Itu sih kalau menurut saya. Bu Happy. Karena abnormal ya, jadi tidak bisa di... Iya, karena kondisinya tidak normal saat ini gitu. Harus semua sektor bisnis, semua orang itu harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi masih belum bisa dipastikan stabilnya itu di mana gitu. Saat ini orang suka bersepeda, kenapa suka bersepeda? Karena untuk berkendara mau kemana gitu kan ya, jadi karena jalanan sepi kita keliling kota dengan sepeda. Lalu tadi betul kata Bu Happy, saat ini kondisinya orang sudah bosan ya, disuruh diam di rumah 3 bulan, mau ngapain? Akhirnya
bercocok tanam. Akhirnya yang dipenuhi adalah sektor-sektor bisnis yang biasanya di era normal itu tidak penuh sama sekali. Gitu. Orang sekarang mindsetnya sudah berubah, sedikit khawatir, sedikit takut dengan virusnya, sehingga bagaimana cara kita, ada isu juga kalau virus itu tidak bisa masuk kalau kita feeling happy, kalau kita merasa happy ya, merasa happy ya Bu, happy gitu ya. Jadi itu kalau kita pengen merasa happy bagaimana ya, kita harus melakukan hobi sesuai dengan keinginan kita seperti apa gitu. Jadi otomatis permintaannya meningkat. Kalau misalnya pengen stabil lagi, produsen harus melakukan produksi lebih banyak lagi untuk memenuhi keinginan konsumen gitu. Ada lagi Mbak Wahda? Oke, sudah cukup ya Bu, karena waktunya sudah 14.33, sudah lewat. Oh, sudah lewat ya? Kirain saya sampai jam 5, Mbak. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya adalah sesi foto. Ada saya mau ngomong dulu, boleh? Sedikit oh ya, silakan closing. Ibu. Baik, boleh. Bapak Ibu semua dan seluruh peserta, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya di hari ini untuk kita berbincang sedikit mengenai supply chain risk management practices. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan sedikit mengenai supply chain risk management practices, dan saya pribadi mohon maaf jika pada saat proses seminar ini ada salah-salah kata dan tingkah laku saya. Terima kasih Mbak Wahda, terima kasih Bu Ratri atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu atas closing statement-nya. Jadi tadi kita sudah belajar singkat ya Bu tentang supply chain management di era new normal. Kemudian sebelum ditutup sesi foto dulu, pada Bapak Ibu bisa dinyalakan videonya. Baik, Pak Hari, mohon dibantu Pak. Baik, Bu Wahdan, mau minta izin untuk meng-capture untuk foto. Baik, 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Silakan Bu Wahdan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Jadi sebenarnya untuk seminar online ini akan kami adakan 2 minggu sekali. Hari ini tanggal 23 Juli, jadi selanjutnya kami akan mengadakan kembali untuk seminar online di tanggal 6 Agustus 2020. Ini pun juga sama, nanti akan ada 2 sesi, di sesi pagi mulainya jam 9.30, kemudian di sesi 2-nya jam 13.30. Baik, oke. Kemudian ada ini lagi, mungkin Pak Hari bisa dibantu Pak untuk menampilkan posternya. Pak Hari. Ya, sebentar. Oke, jadi selain informasi mengenai seminar online, kami pun ada short online training untuk series yang kedua. Untuk detailnya nanti bisa dilihat di poster yang akan dibantu oleh Pak Hari. Baik, ini adalah poster untuk short online training yang kedua bersama Pak Revi sebagai narasumber dengan topiknya yaitu
Statistical Multivariate Analysis for e-marketing di tanggal 13 Agustus 2020. Oke, kemudian di sini ada registration link-nya. Kemudian selanjutnya dari narasumbernya Pak Adi Prasetyo, Search Engine for Personal Branding di tanggal 30 Juli 2020. Baik, itu saja. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir, terutama yang tadi sudah mengikuti dari sesi pagi hingga sesi siang ini. Kami selaku panitia mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya selama acara ini berlangsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ina, Pak Revi, Bu Arum, semuanya. Atur nuhun. Terima kasih Bu. Nuhun. Terima kasih Bu Ina. Sama-sama Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.